Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, nangkap iblis. Pada saudaraku seiman seislam, aku ini hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk pendalaman kajian, materi kajiannya, itu yang punya wewenang adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka itulah disebut ulama post Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'ullaha atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kalian dan saudaraku semuanya? Seiman, seislam. Aku berharap kalian seperti aku dalam keadaan sehat walafiat. Dilapangkan rezeki kalian, dimudahkan urusan kalian semuanya. Tetap istiqomah dalam manhaj salaf. Kita melaksanakan Islam dengan metode salafis, salafus soleh. Insya Allah, masalah ibadah, masalah serius. Mari kita tetap istiqomah, berpegang teguh kepada wasiat Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, yakni kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita selamat di dunia, selamat dari ancaman siksa kubur dan siksa neraka. Insya Allah yang sendiri diberikan jodoh, yang belum bekerja dapat peluang pekerjaan. Saudaraku seiman, seislam, musuh-musuh Islam sampai kiamat nanti nggak pernah ridho melihat Islam maju pesat jaya. Dalam arti kata maju, seluruh penganut Islam bertakwa kepada Allah dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Tapi antek-antek iblis, iblis antek-anteknya berkeliaran, bergentayangan, nantang-nantang lagi. Macam orang ini nantang. Apa katanya? Maunya setiap provinsi pemerintah memfasilitasi pentolan-pentolan dengkot Wahabi gitu ya, untuk berdebat. Enggak ukur diri ini orang. Sombong. Ini orang tasawuf ini. Ilmunya itu ilmu tasawuf. Berdasarkan pendapat, akal, pikiran, hawa nafsu. Kalau kita kan manhaj salaf Ahlussunnah wal Jamaah tulen, berdasarkan petunjuk perintah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Beda. Kok dia nggak pendapat, akal, pikiran, nafsu. Udah dijelaskan juga tentang Wahabi, dia nggak ngerti juga. Memang orang bodoh. Pau ini kawan nih, pau. Yuk kita dengarkan dia. Harusnya pemerintah mengumpulkan ulama Wahabi dan ulama Aswaja, pentolan-pentolannya berdebat di setiap provinsi, kumpulkan sampai masyarakat itu terang menerang menyaksikannya. Ada nggak ilmu Wahabi itu? Gitu. Tidak jelaskan maksud Wahabi ini apa. Kalau yang dimaksud Wahabi adalah orang-orang yang sesat, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah dan dari pemahaman as-salafus salih min hazil ummah, atau berpaham khawarij, ya, seperti Abdul Wahab bin Rustum. Itu
kita katakan jangan sholat belakangnya. Ya, jangan sholat belakangnya, karena sholat di belakang yang imam yang lebih benar itu lebih baik, dan bahkan ada yang mungkin tak buat desah sholat di belakangnya apabila mereka memang tidak keluar dari Islam, karena sebagian bid'ah itu membuat pelakunya keluar dari Islam, seperti gulat ar-Rafidah. Tapi kalau maksudnya adalah Wahabi, yang dimaksud adalah yang mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya katakan bukan makruh, bahasa sunat muakkad, malah bahkan mesti diikuti. Karena yang disebut dengan makna ini Wahabi adalah konsep akidahnya Al-Quran dan Sunnah mengikut as-salafus salih, tanpa ada ta'wil, tanpa ada ta'til, tanpa tashbih, tanpa tamthil. Ini akidahnya. Jadi akidah inilah yang lurus. Udah kita dengarkan kan? Udah dijelaskan sama abang itu tadi tentang Wahabi. Udah dijelaskan, tapi nggak nyambung kotaknya itu. Dijelaskan juga namanya si Pau, si Bono tak ngerti deh itu. Wahabi itu nggak ngerti dia. Apa itu Wahabi? Saudaraku seiman seislam, kalau orang udah bicara Wahabi itu identik itu nggak lebih ya. Dia itu menyerang Al-Quran, menyerang As-Sunnah. Percaya deh. Makanya Islam ini diserang dari berbagai sisi. Ada terang-terangan dari luar menyerang, ada terang-terangan dari dalam ngaku Islam tapi menyerang dari dalam. Wahabi itu identik. Kenapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu akidahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga punya mazhabnya Hambali. Tetap mereka benci, apalagi orang tasawuf, tarekat, marifat, sufisme, benci sekali. Karena adanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini hancur kuburan-kuburan yang diagung-agungkan mereka. Mereka itu pengagung gitu. Mengagung-agungkan kuburan guru-gurunya, mursid-mursidnya. Lihat ini. Dia menjelaskan tentang Islam yang terpecah belah. Sebenarnya gampang jawabannya. Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Satu golongan selamat, yaitu pengikut Nabi Musa alaihissalam yang memberikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Yang 70 terancam ke neraka. Gampang kan? Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Satu golongan selamat, ikuti Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam binti Imran yang membawa kitab Injil atau Bible. 71 ke neraka, terancam. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan selamat, 72 golongan terancam ke neraka. Siapa itu yang selamat? Firqatun Najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuen, yang akidahnya berdasarkan Kitabul Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Bukan Ahlussunnah KW-KW, itu ngaku-ngaku aja, tapi akidahnya bukan Quran dan Sunnah. Tahayul bid'ah kurapan, melekat keseharian dalam otaknya, dalam dirinya. Dan ini kawan tadi itu, orang tasawuf itu, ada orang bertanya sama dia tentang Islam, bahwa Islam terpecah-pecah. Memang dasar orang tasawuf tak nyambung kok membahas masalah. Kita dengarkan ya. Islam itu kan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kata Nabi, yang masuk surga cuma satu golongan. Yang mana itu? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ngaku Ahlus Sunnah. Semua ngaku masuk surga. Dan semua golongan itu menuding yang lain ahli neraka. Yang masuk surga cuma golongannya. Terus apa? Kita kan nggak tahu. Jangan kau kita kan. Kalau kau nggak tahu, kau bilang kau nggak tahu. Jangan kau kita kan. Aku tahu. Makanya dari sini kita harus pengenalan dulu, kaji diri dulu, nggak usah kaji kemana-mana, kaji diri dulu, memahami diri. Tapi itu kan tasawuf, Ustaz. Pemahaman diri kan tasawuf. Kita nggak pakai tasawuf lah. Jangan bilang nggak pakai, jangan bilang nggak pakai. Nah, harus dipahami, mengkaji diri itu 4 penolakan, 2 penerimaan. Berapa jumlahnya? 6. Nah, di sinilah ini letaknya orang sesat sama nggak sesat di sini permulaannya. Simak baik-baik. Jadi kaji diri 4 tolak. Kau siapa? Katakan aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Mampu nggak di sini? Jangan kita ngatur kita, tapi yang ngatur kita adalah Tuhan kita, Allah.
Seringnya orang yang atur dirinya, bukan Tuhannya. Nih, yang kedua, kalau ditanya kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan sok suci. Ini penyakit kita sekarang ini, merasa paling suci sehingga orang lain bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya. Yang ketiga, ya, kalau ditanya kau siapa? Bilang aku bukan setan, jangan pengen menang sendiri. Nah, yang keempat, kalau ditanya aku bukan binatang, jangan sesuka hati. Mampu nggak kita tolak 4 macam ini? Mampu. Jangan merasa Tuhan, jangan merasa malaikat paling suci, jangan pula kayak setan, pengen menang sendiri, jangan kayak binatang, pengen sesuka hati, jangan. Kalau mampu 4 ini tolak, baru 2 timbul, jadi 6. Jadi kalau bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan setan, bukan binatang, jadi siapa? Aku manusia, sifatku selalu salah dan lupa. Kalau salah, ditegur mau, kalau lupa dinasihati ikut. Kemudian kau siapa? Aku hamba Tuhan, padaku ada pedoman, maka dari pedoman inilah. Maka saya ingin kalau datang orang berdialog kepada saya, dari yang ke-6 ini, jangan dari yang sini, dari yang ke-6 ini, 6. Bukan dari ketuhanan, karena kita bukan Tuhan, bukan dari malaikat, kita bukan jangan sok suci, kita juga jangan bukan setan, jangan pengen menang sendiri. Ini dialog pengen menang sendiri, kita juga bukan binatang, jangan suka hati, buang 4 macam. Jadi siapa? Ini kita di sini, kita ini manusia, berjalan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Yang ketiga, ya, yang kedua, kita ini siapa? Kita ini hamba Tuhan, padaku ada pedoman, maka berdasarkan pedoman. Kalau kita berbicara tentang masalah, ya, bicara pedoman, buka surah Al-Qiyamah ayat 4. Kalau kita berbicara masalah pedoman, ya, berbicara masalah siapa yang benar, siapa yang masuk surga. Kalau di dunia kita bikin perkara yang susah, maka kita bikin perkaranya di akhirat. Hakimnya siapa? Allah. Allah yang menentukan kita ini berapa golongan. Di dunia ini berapa golongan? Banyak sekali dah. Kata Muhammadiyah, pahami yang betul. Yang bukan Muhammadiyah itu syirik, misal. Kata NU juga begitu. Kalau bukan NU nanti salah, misal. Kata Al-Wasliyah juga begitu. Kata Salafi juga begitu. Kata As-Sunnah juga begitu. Kata Hidayatullah. Lain lagi kata LII. Maka kita buang kata itu, pakai kata Tuhan. Coba buka Waqiah ayat 9. Mana habis saya tadi? Nah. Coba ayat 4 apa? Ayat 4 coba. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, Artinya jangan ini ya. dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi 3 golongan. Nah, di akhirat ada 3 golongan. Nggak banyak-banyak. Terus, Yaitu golongan kanan. ada golongan kanan. Alangkah mulianya golongan Berarti kanan ini itu. golongan kanan ahli sorga. Terus ada golongan Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan berarti kiri ini itu. ahli neraka. Ahli neraka. Udah ada 2. Tunggu dulu, jangan macam-macam. Golongan kanan 1, golongan kiri 1. Udah berapa? 2. Nah, udah. Golongan 3 yang ini dari mana? Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Nah, di situ ada golongan yang ketiga. Kanan, kiri, sabiqun. Nah, kita tanya, kita ini masuk golongan yang mana? Golongan kanan kah, kiri kah, sabiqun kah? Nah, coba kita pakai yang sabiqun dulu, macam mana? Mereka itulah orang-orang yang didekatkan. Nah, yang sabiqun tadi didekatkan kepada Allah. Terus Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. jadi kita ini masuk orang dahulu apa kemudian? Kita orang yang kemudian. Nah, kemudian berarti kita ini jumlahnya nggak banyak, minoritas. Kalau untuk Sabiqunal. sabiqun nggak banyak ya, jumlahnya sedikit. Nah, baru kita tanya, oke lah, ketika kita tidak termasuk dari golongan yang sabiqun, apakah kita langsung golongan kiri? Tidak. Hah? Belum tentu. Jangan bilang belum tentu. Apakah kita langsung golongan kiri? Tidak, masih ada 2 golongan lagi. Mungkin kita tidak termasuk golongan yang sabiqun, tetapi masih ada golongan yang Kanan. yang kanan. Kanan ahli surga nggak? Iya. Ahli surga. Nah, coba baca. Ayat 27. Coba baca ayat berapa itu? Ayat wa ashabul yamin. Ayat 27. Nah, wa ashabul yamin. Dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Bahagia kan golongan kanan kan? Iya. Bahagia kan? Ha. Bahagia. Jadi golongan kanan itu tadi di akhirat bahagia. Terus baca ayat 38. Kami ciptakan mereka untuk golongan yang kanan. Golongan yang kanan tadi kan bahagia. Ya. Kami ciptakan untuk golongan yang kanan. Nah, berapa orang jumlah yang kanan tadi? Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Kita ini masuk kemudian nggak? Ya. Nah, golongannya besar apa nggak? Besar. Berarti begitu disebut golongan yang besar, maka keluarlah golongan Kecil. Nih, oke. Kalau ada sebuah pengajian mengatakan bahwa sesungguhnya golongan kami yang betul, golongan kami yang masuk surga, yang lain masuk neraka, tanya jumlahnya berapa? Mayoritas nggak mereka di dunia ini? Maka secara fakta yang mayoritas itu cuma 4 dia. Sunni, di balik 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab yang khusus tidak pernah mensyirik-syirikkan mazhab yang lain. Berapa banyak orang yang udah kau syirikkan?
Sedangkan jumlahmu nggak sampai dari mayoritas. Al-Quran bilang yang mayoritas itu yang golongan kanan. Alangkah bahagianya dia golongan kanan. Tadi itu kan masalah tasawuf kan, dia membahas masalah Islam terpecah belah itu dia nggak tuntas itu. Makanya saya cuplikin aja, nggak tuntas karena ilmunya ngawur gitu loh, ngawur. 4 tambah 2 ngawur gitu loh, yang nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Teorinya, retorika setan gitu, tasawuf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.